barang-barangnya, berangkat keluar rumah. Kata si emak, kamu jalannya jangan di depan. Nggak berani noleh. Takutnya saya ke belakang lihat. Ya itu. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan hari ini Om ketemu dengan narasumber. Namanya Siap. Nama saya Kang Leo. Bisa dipanggil Kang Leo. Siap. Kang Leo ini ya dia punya cerita serem ya Kang ya? Sedikit, alhamdulillah. Tapi ini bukannya saya bangga, tapi ini pengalaman gitu Bang. Iya. Jadi Kang Leo ini dia punya pengalaman serem lah. Tapi saksikan terus di channel Gatel Person di cerita Cari Garam, cerita gatel dan seram. Oke, silakan Kang Leo. Kejadiannya sih udah hampir 2 tahun ke belakang gitu Bang. Oh, berarti baru dekat-dekat ini ya? Baru deketin lah 2018-an lah. 2018 pertengahan lah, antara Juli ya. Waktu itu inget saya, saudara saya kan biasa gitu kalau di kampung itu kalau misalnya lagi hamil, jadi nggak langsung ke bidan gitu, misalnya ada kerasa apa gimana gitu. Jadi manggil, kalau bahasa Sunda itu paraji lah. Paraji. Oh iya, ini dukun beranak. Dukun beranak. Gitu. Oh, jadi Kang Leo itu memanggil dukun beranak. Dukun beranak. Sekitar jam 10-an saya dipanggil sama orang tua saya. Iya. Katanya disuruh, ya kalau dalam bahasa Sunda, Yan, pang nyusulkeun si emak. Ya, adi maneh karasa. Gitu. Ya, saya juga takut. Emang saya orangnya penakut gitu. Ya. Tapi kan ya sama saya juga. Kalau misalnya ini mah takut. Soalnya kedorong, kepepet sama ini takut lah gimana ya. Gitu adik saya kan. Jadi istilahnya kita berani karena butuh. Gitu. Jadi memaksakan walaupun kita misalnya takut itu dipaksain. Waktu itu kalau nggak salah jam 10 malaman lah. Saya berani nggak berani ya mau gimana lagi, soalnya kan saudara cuma lelaki. Iya. Saya doang di rumah ini. Posisi dari sendiri ya. Sendiri. Yang kedua si suaminya nggak ada. Jam 10 malam itu, jam 10 malaman agak habis hujan, cuaca masih dingin, habis basah lah. Iya. Jam 10 saya berangkat bawa baterai, kan di sini ada. Jaraknya jauh antara rumah Kang Leo sama ini jauh. 3 kiloan lah. 3 kilo. 3 kilo. 3 kilo. Jadi Kang Leo ini bukan terpaksa sih, karena memang adiknya mau lahiran. Itu harus memanggil Maparaji. Itu. Maparaji atau dukun beranak. Singkat ceritanya saya berangkat kan, soalnya habis hujan jadi nggak bisa bawa motor. Kepaksa mau nggak mau ya harus jalan kaki. Tapi memang masuk motor ke sana ya? Masuk motor, tapi kalau misalnya lagi hujan nggak bisa naik, soalnya kan tanah bukan coran kayak jalan gitu. Singkat cerita saya berangkat keluar rumah, rasa takut pas ini udah merinding pas memasuki area yang kan melewati persawahan sama tempat orang-orang mandi lah, pemandian umum itu. Tapi daerah sini kok? Daerah sini itu, justru itu yang saya takuti, itu nggak mau lewatnya harus jalan ke situ, nggak ada lagi jalan pintas, jadi harus Kang Leo itu harus ke situ, mau nggak mau harus jalan itu yang kita itu menuju ke rumah si emak perajinya itu harus jalan itu. Jadi saya mau nggak mau, nggak takut saya harus berani. Ya saya kedorong, kepaksa lah. Saya coba beraniin. Baru beberapa langkah dari jalan utama masuk ke daerah persawahan sama pemandian umum itu, bulu kuduk udah mulai berdiri. Dingin, wah banget.
Pokoknya sampai keringat kecil keluar. Saya berjalan terus, udah beberapa langkah, udah mulai ada suara. Oh, Ada suara ngenah kalau orang ketawa pelan. Suaranya gitu, udah ada semilir-semilir suara kayak gitu lah. Saya juga itu udah mau balik lagi, tapi maju terus kata saya teh. Saya udah langkah lagi, berjalan lagi, suara itu makin dekat, Bang. Makin dekat. Saya mau lari, ya kan kalau kata orang Sunda mah takut bisi cilaka kupang molah sorangan gitu, Bang. Saya berjalan lagi, suaranya makin dekat. Pas saya udah nyampe jembatan, kan ada jembatan kayu itu, jembatan kayu pakai pakai bambu lah. iya. Saya udah di situ, pas mau nanjak, kan ke rumahnya nanjak. Di pinggir itu kan ada tempat pemandian, ada yang mandi. Jam 10 malam, habis hujan ada yang mandi, Bang. Itu di luar logika. Soalnya kan pemandian umum kan jauh ke kampung kemana-kemana, tapi jam 10 malam ada yang mandi. Ada yang mandi. Ini siapa yang mandi? Nah itu, saya berani nggak berani, kan saya orangnya penasaran juga, penakut tapi penasaran. Saya coba ngedeketin, Bang. Maksudnya apa tuh memperjelas apa gitu? Apa benar ada yang mandi, apa yang gimana, tapi tidak benar kayak orang mandi. Saya coba lihat di situ, Bang. Ada bau melati. Udah kayaknya kunti. Bukan. Saya sih belum paham, soalnya seumur kayak gini saya belum pernah lihat benar gitu. Tak udah mau lihat gitu, kok jadi bau melati gitu. Baunya nyengat sekali. Biasanya itu menurut orang tua juga biasanya itu kunti gitu. Kan kalau misalnya dari cai lah. Kalau misalnya kata orang tua dulu, kalau misalnya mau ke Maparaji pasti ada itu. Pasti gitu. ada yang Singkat ceritanya saya nggak jadi lihat gitu, takut. Saya udah mau ke atas, kayak di belakang gitu ada yang ngikutin. Ada yang siapa gitu, tapi nggak berani, Bang. Saya nggak berani noleh. Takutnya saya ke belakang lihat, ya itu. Iya. Tak udah saya singkat ceritanya nyampe. Saya nggak banyak cerita ke si Ma Prajinya. Mak, ya adik saya mau lahiran kerasa gini. Si Ma ambil barang-barangnya, berangkat keluar rumah. Kata si Ma, kamu jalannya jangan di depan. Saya, kenapa, Mak? Jangan di depan, sok aja barengan. Jadi jangan harus bareng. Jangan ada yang di depan, jangan ada di belakang, jadi barengan. Begini. Tak udah kayak gitu, udah saya si emak udah ambil barang-barang berangkat. Pas ngelewatin yang tadi, yang pemandian umum tadi, si emak bilang, lamun aya anu nanya, ulah dijawab. Kan emak nu nanya, nu ngejawabna, cek manehna teh. Tapi bener, saya juga keinget-inget jadi gimana lagi, kata si emak kayak gitu, kalau ada yang nanya jangan dijawab, biar emak aja yang ngejawab katanya. Ya udah, gitu. Udah mau memasuki si pemandian umum itu, mau jalan arah pulang, mapai ini, Pak, mapai galengan lah kalau cek Sunda mah gitu. Benar, sontak ada yang nanya, "Mak, edek ka mana?" Ada. Kamu ya, Kang Lau juga nggak denger itu pasti. Nggak denger, Om. Kan gimana nggak kaget kan, si Mak bener pisan CTI omongan. Ayo nanya, "Mak, edek ka mana?" Cek si Mak, ulah ngilu, ima urusan urang. Cek si Mak teh, "Mak, geus hayu ini cek mana." Singkat cerita, saya udah mau nyampe, udah ngelewatin persawahan, nyampe. Kata si emak teh, ngasih mau ngeluarin sesuatu, ngeluarin kayak bawang putih lah, si emak. Tah cicing tungguan di dia. Jadi si bawang putih yang dibawa ke si emak dilemparin ke belakang. Langsung berangkat. Saya ceritanya udah nyampe ke rumah, jam 11-an lah, jam 11-an. Si emak masuk. Cenah wayahna lalaki mah di luar, kata si emak teh. Ceritanya saya bikin lagi, ya nurutin kata si emak, bikin durukan api itu unggun, api unggun gede. Nah, itu emang kebetulan nggak tahu gimana, Bang, ya. Pas saya lagi
bikin api unggun itu udah nyala. Pas saya mau masuk lagi, mau bawa sarung, lah kebenaran kan di depan rumah ada pos ya di sini. Oh, ya Pos ini, kejadian berarti di sini. ini di depan ini bikinnya. Kejadiannya di sini. Di sini. Saya ambil sarung ke rumah, bawa sarung. Anehnya si api unggun itu pertama kan gede itu Bang, gede Bang. Gede. Kecil tapi angin nggak ada. Jadi dia langsung Nggak ada, langsung set. Ta citenaha parem Iya. ieu teh. Kenapa mati? Heeh gitu. Cete nah parem cete. Nyokot dia bensin, ngambil korek api. Pas mau baru juga ini di sini di sini mau ini pintu mau buka pintu udah ada yang ini kayak gini nih posisinya. Kayak gini. Gini posisinya percis kayak gini. Merinding loh bener. Saya nggak bisa bilang apa-apa Bang. Nafas juga ngos-ngosan di sini nih. Nggak bisa mau ngomong juga berat Bang. Orang lihat kayak gini, orangnya gede mah. Gede. Gimana kalau orang gendut kan gini nih, kayak gini. Saya di sini langsung masuk lagi. Mak, tekuat kata saya. Kunaon cenah. Di luar aya ditinggali ku si emak Paraji. Saya merinding loh. Cek si emak Paraji teh. Bisa sampai keringatan nih ceritanya lu. Bener. Tapi nanti kita kesempatan kita lihat yang Oke. pemandian itu ya. Siap. Nanti kita buktiin pemandian yang kata Kang Leo serem itu kita coba ke sana. Siap. Bisa ya Kang Leo ya? Bisa. Soalnya di pemandian itu jangankan saya, banyak orang-orang yang ngalamin lebih dari saya. Gitu. Bahkan ada namanya itu Mang Irat. Kejadiannya sampai sakit. Asli, tuh di sini kan ada mantri, tanyain ke mantrinya kalau nggak percaya. Tapi suatu saat kalau misalnya ada waktu Siap. Kang Pak Irat itu bisa masuk ke channel. Siap insya Allah Nanti saya. suatu saat nanti kalau misalnya kita ada waktu kita undang Mang Irat buat cerita. Tapi nanti kita lihat dulu ke sana buat teman-teman yang pengen lihat Siap. pemandiannya seperti apa, posisinya nanti kita ke sana. Siap. Oke, terima kasih Kang Leo atas ceritanya. Terima Sama-sama kasih Bang. banyak. Siap. Wah, itu ceritanya serem. Ini langsung eksekusi di tempat. Asli, aduh. Tempat kejadian, Di sini, tempat. posnya ini, saksi kalau Saksi bisa mati. saksi matinya ini pos. Aduh, bener. Oke, terima kasih banyak teman-teman Gatot Person. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Terima kasih banyak yang udah nonton, yang udah nongkrongin terus video-video Om Gatot. Thank you banget. Mudah-mudahan berkah dan jangan lupa. Amin. Salam gatel, garukin dong. Bisa kayak gitu nggak Kang? Insya Allah siap. Gimana? Salam gatel, garukin Oh, dong. siap. Gitu. Oke. Salam gatel, garukin dong. Siap, yuk.